Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Memberi kami kesempatan boleh datang kepadamu. Secara khusus kami para hamba-hambamu merendahkan hati di hadapan Allah. Memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu diajar, diingatkan, dinasehati kembali oleh kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami, khususnya dalam pelayanan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan dan tanggung jawab yang ada pada kita bisa membuat kita lelah. Dengarkan sekali lagi. Kehidupan dan tanggung jawab, artinya kehidupan keseharian kita, lalu tanggung jawab yang ada pada kita. Tanggung jawab dimanapun, dalam keluarga kah, dalam pekerjaan kah, dalam pelayanan dalam gereja pun, tanggung jawab itu bisa membuat kita lelah. Saudara-saudara, hal yang sama ini pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan yang diceritakan dalam perjanjian lama. Maka berkaitan dengan itu, saudara-saudara, firman hari ini dalam renungan doa kita para pelayan Tuhan berjudul Kuatkanlah Aku. Saudara-saudara, hamba Tuhan atau nabi atau hamba Allah yang saya maksudkan adalah seorang yang bernama Nehemia. Nehemia mendapat tugas, tanggung jawab. Tapi di tugas dan tanggung jawab yang diembannya itu, dia harus menghadapi tantangan yang sangat berat sekali. Apa tugas daripada Nehemia, saudara-saudara? Tugas Nehemia menurut Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 adalah ada beban di dalam hatinya atau kerinduan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh. Ada beban itu di dalam hatinya. Ada kerinduan itu di dalam hatinya. Dan tidak semua orang melihat itu sebagai sebuah beban di kala itu. Namun Nehemia melihat itu sebagai sebuah beban baik yang harus dia lakukan untuk membangun tembok Yerusalem. Saudara-saudara, di saat dia sedang merencanakan sampai akhirnya memulai pembangunan tembok Yerusalem itu, maka Alkitab mencatat dalam Nehemia pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, dia menghadapi tantangan dari orang-orang di sekelilingnya yang disebut sebagai seorang yang bernama Sanbalat. Sanbalat ini, saudara-saudara, mematahkan semangat, mengolok, bahkan menghina Nehemia ketika dia membangun tembok Yerusalem itu. Jadi saudara-saudara, dari sini kita belajar satu hal penting, bahwa hal yang baik pun yang kita lakukan tidak selamanya akan mendapat dukungan, sambutan baik dari orang lain. Dia terbeban untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah roboh itu. Karena bagi mereka tembok Yerusalem menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena di sana mereka harus melakukan sembahyang, ibadah kepada Allah.
Tapi Sanbalat mematahkan semangat mereka, mengolok bahkan menghina visi yang sudah disampaikan atau didapatkan oleh Nehemia dari Allah. Saudara-saudara, ketika Nehemia berhadapan dengan itu, saudara-saudara, dia tetap melakukan tugas pembangunan itu. Dia tetap melakukan tugas pembangunan itu. Ketika dia berhadapan dengan tantangan itu, maka yang dilakukannya saudara-saudara adalah doa. Nehemia berdoa. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, ketika dia berhadapan dengan tantangan yang mencoba menghadang niat baik yang ada pada dia. Doanya apa? Topik doanya apa saudara-saudara? Ternyata Nehemia tidak berdoa atau meminta kepada Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuh yang mencoba menghina dia. Dengar baik. Doanya adalah tidak meminta kepada Allah, sekali lagi tidak memohon kepada Allah supaya orang-orang yang mencoba mematahkan semangatnya itu dihukum Allah, dihancurkan Allah. Dia tidak berdoa itu. Juga saudara, Nehemia juga tidak memohon kepada Tuhan supaya menyerahkan tugas dan tanggung jawab itu kepada orang lain. Ketika dia mencoba membangun tembok Yerusalem itu, hambatan, tantangan, ejekan, olokan datang bertubi-tubi. Tapi dia tidak berdoa dan berkata, Tuhan, gantikan saya. Biarlah orang lain yang kau pakai untuk membangun tembok Yerusalem. Tidak berdoa demikian. Juga saudara-saudara, dia tidak meminta supaya Tuhan melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang spektakuler terjadi dengan mengirim malaikat dari sorga untuk membangun dengan sekejap waktu tembok Yerusalem itu. Walaupun Tuhan bisa lakukan itu. Saudara-saudara, Nehemia tidak mendoakan 3 hal ini. Malam ini kita belajar sungguh-sungguh apa tantangan yang saudara hadapi. Lalu kalau dia tidak berdoa seperti ini, saudara-saudara, lalu apa doa Nehemia? Doa Nehemia ada di dalam pasal 6 ayat yang ke-9. Kalau saudara membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia katakan demikian. Mereka mencoba menakut-nakuti kami supaya kami menghentikan pekerjaan itu. Supaya kami menghentikan pekerjaan itu. Aku berdoa. Ya Allah, kuatkanlah aku. Ya Allah, kuatkanlah aku. Hal yang senada juga disebutkan dalam satu terjemahan King James Version, itu disebutkan, oh God, strengthen my hands. Kuatkanlah tanganku agar aku dapat terus melanjutkan melakukan pembangunan tembok Yerusalem itu. Apa yang dapat kita pelajari dari doa ini, saudara-saudara? Kuatkanlah aku. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa kehidupan dan tanggung jawab yang ada pada kita, kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini, tanggung jawab yang ada pada kita bisa membuat kita lelah. Saudara-saudara, juga tantangan, masalah bisa menguras bahkan memangkas kekuatan kita.
Tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi bisa membuat kekuatan kita, semangat kita menjadi pudar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, belajar dari apa yang Nehemia lakukan. Kita harus yakin bahwa Tuhan dapat memberikan kita kekuatan yang cukup untuk mengatasi tantangan apapun yang kita hadapi. Amin. Percaya, harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mampu memberikan kita kekuatan. Baik dalam menjalani kehidupan yang mungkin saja begitu berat, juga dengan tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab dimanapun yang kadang membuat kita tak berdaya dan lelah. Seperti Nehemia. Dia hanya berkata, ya Allah, kuatkanlah aku. Karena kita percaya saudara-saudara bahwa semakin besar tantangan, maka semakin besar juga kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Paulus bersaksi dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Apa masalah yang saudara hadapi hari ini? Niat baik apa yang saudara sedang rancang di tengah-tengah kehidupanmu? Di tengah keluargamu. Niat baik yang saudara rancang di tengah-tengah pekerjaanmu. Bahkan niat baik yang saudara rancang juga di tengah-tengah pelayananmu. Tapi ada tantangan yang datang, ada hambatan yang datang. Apakah saudara berkata, hancurkan orang itu, bunuh orang itu, celakakan orang itu? Apakah itu doamu? Atau berkata, Tuhan, aku serahkan ini kepadamu dan biarlah engkau suruh orang lain mengerjakan itu. Atau berkata, Tuhan, lakukan mujizatmu karena engkau juga bisa lakukan, bisa bangun dalam waktu sekejap tanpa aku pun. Apakah itu doa kita? Belajar dari Nehemia hari ini bahwa dia menghadapi tantangan yang besar. Dia hanya berkata, ya Tuhan, kuatkanlah aku. Biar kita minta kekuatan dari Allah dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang sedang kita hadapi hari ini. Karena dibangun pada suatu keyakinan dan kesadaran. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Aku tidak punya kesanggupan apa-apa. Kekuatanku, kesanggupanku hanyalah dari Allah. Doa sederhana, doa yang singkat yang dinaikkan oleh Nehemia ini. Kalau saudara baca selanjutnya kisah dalam kitab Nehemia, doa yang pendek itu telah membuat dia mampu kuat menghadapi segala-galanya. Dan dia mampu menjalani pergumulan, menghadapi pergumulan yang besar itu sampai akhirnya dia berhasil membangun tembok Yerusalem. Dengarkan baik. Sebaik apapun niatmu, programmu, rencanamu, sebaik apapun. Ingat, tidak akan semua orang di sekitarmu menyambut itu dan berkata, bagus. Tidak semua orang akan berkata, kami mendukung. Tapi tantangan, hambatan, ejekan, olokan, bahkan mencoba membunuh visi itu. Mencoba membunuh rencana yang baik itu. Tapi ingat baik-baik, dan ini yang saya yakini sampai hari ini.
Semenjak saya jadi hamba Tuhan, ini yang harus saya ingat. Dan ingat sampai hari ini. Kalau Allah sudah membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Tapi kalau Allah sudah menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Dan dikuatkan lagi dengan doa yang dinaikkan oleh Nehemia. Doa kita berkata, ya Allah, kuatkan aku. Saudara-saudara, semakin besar tantangan hidup, maka semakin besarlah kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Kalau kita percaya, kalau kita yakin kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini doamu, doa kita, mintalah kekuatan kepada Allah agar kita dimampukan dalam menghadapi semua tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Amin. Kami sungguh mengucap syukur kepada Allah. Melalui kebenaran ini, firman ini yang kami yakini juga. Kalau Nehemia dimampukan menghadapi tantangan karena Tuhan beri kekuatan kepadanya, maka kepada kami juga, kepada semua kami, tantangan apapun yang sedang kami hadapi, tantangan apapun yang sedang dihadapi oleh seluruh umat-Mu hari ini, mungkin saja tantangan di keluarga, tantangan di pekerjaan, tantangan di pelayanan, tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan. Dengan kekuatan yang dari Allah, kami mampu menghadapi semuanya. Karena kami akan berhasil, kami akan mampu menjalani kehidupan kami, mengemban tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.